Bicara tentang Ba'alawi, Mukibin itu. Kalau dulu saya begitu hormat terhadap yang menyebut dirinya Habib. Saya begitu hormat dengan para habaib ini, ya, yang ceramah. Saya hormat, baik Habib NU maupun Habib-Habib FPI. Hanya saja ada pertanyaan di benak saya tentang Habib-Habib FPI ini, yang kalau ceramah itu selalu dengan teriakan-teriakan ngotot. Keluar tulak-lakannya sampai isi perut keluar semua. Itu yang ada di benak saya, tapi saya nggak berani ngenyek, nggak berani protes, nggak berani apa, karena saya mendengarkan kiai-kiai NU menasihati kita, ya, janganlah kalian merendahkan para habib, karena nanti kalian tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kalau kalian menghina keturunan Rasulullah SAW. Tanya-tanya saja di benak saya ini. Sejak dulu itu bertanya-tanya. Saya pernah menjadi donatur FPI di tahun 2007. Jadi donatur. Ketua FPI Bekasi sering nelpon saya, minta bantuan untuk kegiatan FPI, kegiatan dia transportasi segala macam. Minta bantuan, bahkan pernah minta dibelikan komputer sama saya untuk kegiatan mereka. Karena saya dulu mungkin baru dapat hidayah, jadi Islam saya tuh kayak gitu, fanatik, ya. Sholat saya tuh udah namanya sholat itu, ya, udah kayak paling hebat sendiri ya saya. Puasa udah kayak paling pol, merasa paling solehah, kayak jilbab, ya, merasa paling solehah. Nah, ketika tahun 2014 saya mulai mendapat pencerahan gitu. Pencerahan dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Tiba-tiba saja saya diperlihatkan Habib-Habib FPI HTI itu ngomongnya kasar, keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar di setiap ceramah-ceramah yang saya ikuti, ya, baik yang ada di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim gitu. Saya berpikir, ini kok mau kayak gini? Bagaimana umatnya kalau habaibnya saja, ya, ulamanya saja kayak gitu, yang ngotot gitu. Kenapa dia tidak bisa bicara dengan lembut gitu? Kenapa harus pakai otot? Orang kan dengernya ikut emosi kan? Emosi nonton tegang juga kan? Jokowi, wah sekarang dikit-dikit Jokowi, Ahok, dikit-dikit Ahok. Negara kita sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang bla 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 bla. Lama-lama jengah ya, karena saya nggak suka dengan orang yang suka bicaranya ngotot, jadi saya nggak suka. Lama-lama kok kayak gini, ya kan? Saya akhirnya keluar. 2014 saya dukung Pak Jokowi. Di situ saya mulai berjihad nih, sampai-sampai saya dipersekusi. Nama saya tercatat nomor 11 orang yang paling dicari oleh FPI HTI untuk diintimidasi, dipersekusi. Nomor 11 saya didatangi saya. Saya ingat tanggal 5 Januari 2017 mereka mendatangi saya, rame-rame mendatangi saya, ya, mengintimidasi saya, mempersekusi. Saya ingat tuh. Apakah saya takut? Oh tidak, karena saya yakin saya berada di jalan yang benar. Dan keyakinan saya bertambah-tambah saat ini ketika ada temuan-temuan dari Kiai Imaduddin, ya, bahwa ternyata beberapa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu DNA-nya justru tidak mengarah kepada keturunan Rasulullah, melainkan kepada keturunan Israel dan bangsa Yahudi, keturunan Fir'aun. Pantesan selama ini mereka teriak-teriak ngatain Pak Jokowi Fir'aun, ternyata mereka menyebut-nyebut nenek moyangnya. Mana para habaib-habaib ini selalu dalam ceramah-ceramahnya itu mengajari kita untuk beribadah karena dunia. Baca ini 1000 kali, kalian akan mendapatkan rezeki. Baca ini 100 kali, kalian akan begini begitu. Kalian akan kaya, kalian akan begini, akan begitu. Kalian kalau mau punya mobil, sholawatin yang banyak, nanti dapat mobil itu. Kalian mau ini sholawatin. Kemudian mereka jual air kesembuhan, jual air supaya itu, jual ludah, jual rambut, segala macam yang katanya mengandung karomah-karomah. Jadi kalau keturunan Nabi itu dia akan punya karomah kalau kalian percaya itu, jualan ini itu. Untuk apa? Duniawi, lagi-lagi duniawi. Nah, ini diperlihatkan kepada saya dan sekarang saya sangat yakin 1000% bahwa Habib-Habib itu yang mengajarkan ibadah-ibadah semata untuk mengajar dunia, dia bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan Yahudi. Karena memang pada dasarnya orang-orang Yahudi itu, bangsa Israel, keturunan Fir'aun, tujuannya hanya duniawi. Hanya duniawi. Saya sekarang sudah tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Karena ibadah saya tidak untuk dunia. Ibadah saya juga tidak untuk akhirat.
ibadah saya hanya ingin saya persembahkan kepada Allah sebagai rasa syukur saya bahwa sampai detik ini saya masih menjadi orang yang berguna, khususnya bagi anak-anak saya. Hidup saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di medsos dan sebagainya. Itu ya. Di akhir zaman ini, hati-hati dengan ulama su. Mereka ini, para Ba'alawi ini juga sering menyebutkan hati-hati dengan ulama su. Padahal mereka berceramah, mereka sharing agama hanya untuk mengejar kekayaan. Lihat saja Ba'alawi itu kaya mereka, mobilnya keren-keren, rumahnya magrong-magrong. Memang hanya dunia yang mereka kejar.